Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana Nurhamida dengan NPM 18424027 akan mempresentasikan hasil dari studi kasus yang sebelumnya saya lakukan dengan studi kasus nomor 3. Nah, di studi kasus kali ini itu mengenai regresi linear. Langsung saja, kenapa saya melakukan studi kasus ini, sebelumnya sektor properti di Indonesia ini terus berkembang, dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan struktur bunga, dan suku bunga, serta faktor spesifik seperti lokasi dan luas bangunan, menurut KF MAP pada tahun 2023 silam. Indonesia kini masuk daftar negara tujuan investasi properti terbaik berkat stabilitas ekonomi dan tingginya permintaan hunian di kota-kota besar, menurut Kemenko Perekonomian pada tahun 2024. Nah, menurut BPS juga pada tahun 2024 mencatat kenaikan 1,89% indeks harga properti residensial secara tahunan menunjukkan tren positif. Dalam dinamika ini, luas bangunan terbukti menjadi salah satu faktor penentu harga rumah. Studi di Surabaya juga oleh Kusnan et al. Pada tahun 2025 menunjukkan bahwa semakin luas bangunan, semakin tinggi harga jual rumah. Studi ini penting untuk memahami hubungan antara luas bangunan dan harga rumah dalam konteks pengambilan keputusan berbasis data. Nah, merujuk dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dapat disusun itu ada 4. Yang pertama, bagaimana gambaran statistika deskriptif dari masing-masing variabel. Yang kedua, apakah ada pengaruh hubungan linear antara variabel luas, bangunan, dan harga rumah. Yang ketiga, membuat model regresi linear sederhana dari data tersebut. Yang keempat, bagaimana jika terdapat seorang pembeli yang berdomisili di Cimahi berminat untuk membeli rumah dengan luas 88 meter persegi, kira-kira berapa ya harganya? Nah, yang bagian nomor 4 ini merupakan dari prediksi. Kemudian, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih statistika deskriptif itu apa. Jadi statistika deskriptif itu sendiri, metode yang digunakan untuk menyajikan dan merangkum data biar mudah dipahami. Nah, statistika deskriptif ini biasanya isinya itu terdapat rata-rata, median, juga modus, standar deviasi atau simpangan baku, serta visualisasi seperti grafik, tabel, chart lainnya. Nah, metode ini menjadi langkah awal nih sebelum melakukan analisis lebih lanjut seperti regresi. Kemudian setelah kita tahu statistika deskriptif, kita juga tahu nih harusnya tentang teori analisis regresi linear sebelum melakukan studi kasus. Nah, jadi analisis regresi linear ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara suatu variabel bebas atau X dan suatu variabel terikat atau Y. Nah, tujuannya untuk menaksir parameter, model, dan memprediksi nilai Y berdasarkan X. Biasanya kita dapat temukan model umum dari regresi linear ini yaitu Y di mana sama dengan B0 atau beta 0 yang dimana beta 0 ini artinya intercept atau konstanta dijumlahkan dengan beta 1 yang artinya koefisien regresi atau kemiringan garis yang dikalikan dengan X dan dijumlahkan dengan E atau galat residual. Y dan X ini sendiri adalah faktor data yang dilakukan studi kasus nantinya. Nah, setelah model umum, kita juga harus tahu nih metode estimasi atau kuadrat terkecil dari analisis regresi ini seperti apa. Jadi, beta 1 itu, cara mencarinya adalah, jumlah keseluruhan dari perkalian X dan Y dibagi dengan jumlah keseluruhan perkalian X dengan X. Kemudian, untuk beta 0 sendiri gimana cara carinya? Caranya yaitu rataan dari nilai Y dikurangi dengan beta 1 nih, nilai beta 1 yang sudah dicari sebelumnya, yang dikalikan dulu nih dengan rataan X. Nah, kemudian jika kita ingin memprediksi suatu bentuk lain yang kita ingin ketahui, itu bisa menggunakan rumus dari model taksiran, yang mana beta 0 ditambah dengan beta 1 dikali dengan X. Nah, setelah tahu rumusan masalah, landasan teori, dan
latar belakang tadi, langsung saja ke hasil pembahasan. Nah, di sini kita memiliki dataset sekitar 20 data yang isinya itu ada 3 kolom. Kolom lokasi, luas bangunan, dan juga harga rumah dalam bentuk juta rupiah. Nah, setelah kita memiliki dataset seperti ini, langsung saja kita bikin analisis statistik deskriptif, karena analisis statistik deskriptif ini merupakan tahap awal dari sebelum melakukan analisis regresi gitu. Nah, yang pertama ini kita lakukan dulu nih pada luas bangunan, karena kan kita punya data luas bangunan dan harga rumah. Jadi pada luas bangunan kita lakukan dulu, kita tulis ulang XI di mana itu luas bangunannya sendiri dalam bentuk meter persegi, yang kemudian di kolom 2, si X yang kolom XI ini dikurang dengan rataan dari keseluruhan data si XI, yang mana menghasilkan -4 untuk X 75 atau untuk luas bangunan 75 meter persegi. Nah, setelah dilakukan kedua ini, kita lakukan nih pada, eee, nilai luas bangunan yang dikurangi dengan rataan, itu kita pangkatkan dengan 2. Nah, -4 pangkat -4 itu menghasilkan 16, lakukan pada data yang lainnya. Setelah memperoleh data XI dikurang men, dan XI kurang men yang dipangkatkan dengan 2, kita cari ukuran pemusatan datanya. Jadi diketahui N ini adalah 20 menggunakan rumus count, kemudian jumlah dari keseluruhan data ini atau summary-nya itu adalah 1580 menggunakan rumus sum, yang kemudian kita cari tahu nih seperti mean, rata-rata, kemudian median nilai tengah ataupun modus, ya nilai yang paling sering muncul yaitu 80. Nah, setelah kita lakukan ukuran pemusatan data, berarti kita lanjutkan dengan ukuran penyebaran data, kemudian ukuran penyebaran data ini dilengkapi dengan nilai minimumnya berapa, nilai, kuartil 1 atau kuartil atasnya berapa, nilai Q2 atau bisa disebut juga dengan mean-nya ini berapa, Q3 ini berapa, nilai maksimum dari keseluruhan 20 data ini berapa, yaitu 100, dan range ataupun jangkauan dari keseluruhan data ini adalah 35. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat sendiri pada tabel ini. Kemudian jangan lupa juga nih untuk tambahan, mencari variansi ataupun standar deviasi ataupun simpangan baku, skewness, kurtosis. Nah, untuk rangkumannya sendiri bisa nih rata-rata ini kalau misalnya diaplikasikan dengan studi kasus sebelumnya, itu tuh 79 rata-rata ini atau 79 meter persegi dengan nilai tengah, median, atau modus sekitar 80, itu tuh menunjukkan distribusi relatif simetris, dan minimum maksimumnya juga menghasilkan range-nya itu sebesar 35 meter persegi. Nah, untuk skewness-nya sendiri atau kemencengan yaitu 0,35 jika dibulatkan. Nah, itu tuh menunjukkan distribusi itu condong ke kanan atau positif, yang kurtosisnya sendiri minus 0,54, yang artinya lebih datar dari distribusi normal. Artinya data cenderung tersebar merata tanpa banyak nilai ekstrim. Selanjutnya, untuk pada harga rumah dilakukan hal yang sama, dan bisa kita lihat di sini, eee, datanya ataupun hasilnya, sehingga di sini adalah rumusnya. Bisa dilihat dilakukan hal yang sama seperti tadi. Setelah dilakukan analisis statistik deskriptif, langsung saja kita mencari tahu nih, apa hubungan linear antara luas bangunan dan harga rumah. Pertama, X, yang dimana X ini merupakan luas bangunan, bentuknya meter persegi, dan Y merupakan harga rumah, yang dilanjutkan dengan yang paling bawah ini merupakan summary dari kedua data, kemudian kita cari rataannya X 79 dan Y 836,25. Dilanjutkan pada kolom ketiga itu nilai X sendiri 75 dikurang dengan X kapital ini artinya rataan dari si nilai X. Nah, dilakukan hal yang sama pada variabel Y, dan selanjutnya kita lakukan nih perkalian antara X min X dikali dengan Y min Y yang menghasilkan min 455, dan dilanjutkan dengan
perpangkatan 2 oleh variabel X dan juga Y nih pada kolom ke-6 dan 7. Nah, di paling bawah ini merupakan hasil sum dari si X, Y dari variabel X dan Y. Nah, korelasi dari keseluruhannya ini apa? Jadi korelasinya itu dengan menggunakan rumus jumlah keseluruhan dari X perkalian yang Y yang ini dibagi dengan akar JKXX dikali JKYY. Nah, maksudnya itu JKXX itu yang ini, yang 1930 dan dikalikan dengan JKYY, jumlah keseluruhan yang Y itu sekitar 134.343,8. Nah, dia menghasilkanlah 0,744. Nah, 0,744 ini artinya korelasinya itu positif yang kuat antara luas bangunan dan harga rumah. Berarti semakin besar luas bangunan, berarti semakin tinggi juga nih harga rumahnya. Selanjutnya, setelah menemukan nih apa hubungan harga rumah dan luasnya itu, kita bentuklah scatter plot atau gambaran visualisasi dari data tersebut. Persebarannya juga positif, relatif kuat, namun relatif kuat, tapi tidak yang sangat kuat. Karena data di bagian sini cukup penyebar. Kemudian, bagaimana regresi linear sederhana dari studi kasus yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kita lakukan nih, masukin rumus yang tadi kita bahas nih di landasan teori, yaitu beta 1, dengan rumus jumlah keseluruhan dari perkalian X, total X dan Y, dan jumlah keseluruhan dari X kali X. Di mana setelah kita lakukan perkalian, itu menghasilkan 6,205. Nah, artinya apa sih 6,205 ini? 6,205 ini maksudnya setiap penambahan 1 meter persegi luas bangunan akan menaikkan harga rumah sebesar 6.205.000. Kenapa di sini adalah 1? Karena dibaginya itu secara keseluruhan, jadi menghasilkannya itu 1 gitu. Nah, dilanjutkan dengan mencari beta 0. Nah, beta 0 ini untuk apa nantinya? Untuk menentukan harga dasar rumah. Jadi dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya pada landasan teori, menghasilkan 346,08. Apa arti angka ini? Itu menunjukkan harga rumah dasar ketika luas bangunan itu 0. Jadi harga rumah dasar sebelum kita hitung luas rumahnya itu berapa gitu. Jadi harganya itu sekitar 346,08 juta rupiah. Nah, bagaimana jika misalnya kita punya prediksi, jika ini kan kita udah tahu nih, naik 1 meternya itu akan menambah 6.205.000 dan harga dasarnya itu 346,08 juta rupiah. Bagaimana jika misalnya kita melakukan, ada seseorang mau membeli rumah di Cimahi dengan luas yaitu 88 meter persegi. Nah, kita gimana nih? Berarti kita mencari harganya itu dengan menggunakan, nilai yang telah kita ketahui seperti beta 1 dan 0. Nah, X-nya ini kan 88 ya. Jadi, untuk mencari harga prediksi itu, beta 0 atau yang ini 346 ini dijumlahkan dengan beta 1, B1 yaitu 6,25 tapi dikalikan dulu nih B1-nya itu dengan X. X-nya berapa? Ya si 88 ini. Jadi setelah 6,205 dikalikan dengan 88, barulah dijumlahkan dengan 346 yang dimana ini tuh merupakan harga dasar rumah yang menghasilkan 892,09. Artinya apa? Pembeli rumah yang di Cimahi itu dengan luas bangunan 88 meter persegi diprediksi nih akan membayar rumah tersebut seharga 892.090.000. Nah, beberapa daftar pustaka dari saya. Kemudian cukup itu sepertinya yang dapat saya jelaskan terkait studi kasus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.